Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Jumat Wage ya, dimanapun Anda berada. Ya, ada sebuah komentar kaitannya dengan tolong dijelaskan ya. Tanganku garis lurus. Tanganku ada garisnya lurus, tolong dijelaskan. Nah, ngapain dijelaskan gitu? Ya. Ya, setiap orang itu pasti beda-beda ya, punya ciri-ciri beda ya. Tapi apakah tanda-tanda semacam itu akan berpengaruh terhadap sifat dirimu? Ya tidak ya, teman-teman ya. Kecuali anggota badanmu itu ndak ada gitu loh ya. Misalnya cacat gitu ya. Itu pasti berpengaruh. Tapi kalau hanya sebatas tanda-tanda saja ya. Ya, tanda-tanda saja. Itu ndak ada pengaruh. Ya, yang signifikan gitu loh ya. Misalnya ono toy, ono andeng-andenge, itu ndak ada pengaruh ya. Ya memang itulah ciri gitu loh ya, menunjukkan bahwasanya ciri si A itu ono andeng-andenge di isor lambe, si B itu ono andeng-andenge di bokonge misalnya. Ya, jadi tidak perlu dikultuskan semacam itu. Ya. Biasanya ya, orang-orang semacam ini ya, yang terjebak dengan tanda lahir ya. Ini orang-orang yang banyak berhalusinasi. Senengane ngelamun ya, senengane mikir sing enggak. Ya, suwe-suwe stres, suwe-suwe depresi loh iya. Ya. Misalnya ya, saya punya tanda ya, salib misalnya. Wah, lihat tanda semacam ini ya. Itu menurut primbonnya akan kaya raya gitu. Tapi kenyataannya hidup saya kok miskin terus. Tak enteni ndak kaya raya. Ya, saya tunggu kok nggak kaya raya. Harusnya dengan tanda ini berarti primbonnya salah gitu. Lah inilah teman-teman ya. Ya. Inilah yang perlu kita hilangkan gitu ya. Ya. Terjebak dengan tanda-tanda semacam itu, wah, itu akan membuat Anda itu semakin tidak karu-karuan gitu ya. Akan membuat Anda itu semakin ya, semakin jauh dari logika ya. Dari kesadaran diri itu akan semakin jauh. Loh ya teman-teman. Ya, tapi kalau Anda katakanlah tidak terjebak dengan itu ya, jadi jangan terjebak dengan tanda lahir ya. Nanti kamu malah tambah stres, tambah depresi ya, ya. Tambah stres, tambah depresi ya. Wis lho iya, tanda lahir itu tambah stres, tambah depresi. Wah iya ya. Saya ini ada andeng-andeng semacam ini, harusnya pinter ngomong. Dulu saya sempat seperti itu ya. Harusnya pinter ngomong, tapi kok aku isinan gitu ya. Waktu itu ya, waktu itu kok aku isinan. Maka yang saya lakukan adalah memaksimalkan gitu loh ya, belajar loh. Kalau saya hanya nuruti apa nuruti apa itu primbonnya gitu loh ya, ya bahaya gitu loh ya. Artinya apa? Kita tidak punya kelebihan gitu. Ya, makanya jangan terjebak dengan tanda lahir. Ada primbon itu, ada andeng-andeng semacam ini, maknanya semacam ini gitu loh ya. Lah, yang tidak dijelaskan di dalam primbon itu adalah orang katakanlah punya tanda semacam ini, dia berproses gitu loh ya. Dia berproses untuk bisa ya, untuk bisa memiliki kemampuan, keahlian gitu. Untuk bisa memiliki kemampuan, keahlian ya. Ya. Dan ketika dia memiliki kemampuan, keahlian, ditulis yang punya tanda andeng-andeng semacam ini pinter ngomong misalnya. Ya. Bukan berarti orang yang punya tanda semacam ini pinter ngomong semuanya, ya enggak. Ya. Jadi yang menentukan ya, yang menentukan ya,
Jadi seperti itu. Banyak orang itu terjebak, apalagi orang-orang malas. Biasanya orang-orang malas. Ya, orang-orang yang malas itu yang wah, tanganku ini ono garis lurusnya semacam ini. Ya, saya pernah membaca primbon. Wah, ini akan sukses, akan jadi presiden. Ya. Pasti seperti itu. Ya, sesuai dengan khayalanmu gitu. Kalau kamu jadi Jumat Wage semacam itu, ya siap-siap hidupmu hancur. Ya. Loh ya. Wong tidak seperti itu saja ya. Kita berada di jalan lurus saja. Banyak masalah. Apalagi kalau kamu terjebak dengan halusinasi. Ya. Nah ini sangat-sangat berbahaya. Ya. Ini yang perlu Anda sikapi. Ya. Jadi jangan sekali-kali terjebak dengan tanda lahir. Ya. Jadilah dirimu sendiri. Ya. Kamu tanda lahirmu. Misalnya kamu punya, memang yakin kamu punya tanda lahir lurus. Ya. Kamu pernah membaca primbon, terus jadi presiden. Ya wujudkan. Gitu loh ya. Supaya apa? Supaya kamu tidak dikuasai oleh halusinasimu. Ya, kalau kamu dikuasai oleh halusinasimu, berarti kamu punya raga tapi tidak punya ya, kendali. Kamu jadi budak atas dirimu sendiri. Lah kalau semacam ini kan ya bahaya. Ya, paham ya teman-teman Jumat Wage. Jadi jangan terjebak. Saya selalu mengingatkan nih, pertanyaan semacam ini berkali-kali. Ya orangnya itu bisa dihitung dengan jari. Ya, bisa dihitung dengan jari. Ya. Misalkan ini ada 30.000 subscriber. Ya paling orang yang tanya semacam ini 50-an dari 30.000. Ya, orang-orang yang terjebak dengan halusinasi. Ya, berilusi. Pinginnya dengan punya tanda semacam ini bisa mencapai sesuatu tanpa usaha gitu. Itu namanya berhayal. Ya, bahasa Inggrisnya ngelamun berlebihan. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang singkat ini ya bisa bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalau ada pertanyaan ya. Tapi pertanyaan-pertanyaan itu yang sifatnya membangun gitu loh ya. Membangun diri gitu ya. Ya. Salam rahayu, rahayu, rahayu.